Kembali di Kompas Siang, Saudara. Banjir masih merendam Kecamatan Putusibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Meski banjir sudah merendam rumah, sebagian warga memilih untuk tetap bertahan. Hingga Selasa dini hari, ketinggian air masih mencapai 1 hingga 2 meter. Air pun merendam rumah warga. Meski demikian, masih ada sebagian warga yang memilih untuk bertahan di rumah, menjaga harta benda mereka. Banjir yang melanda sejak hari Minggu 13 September diduga akibat luapan Sungai Kapuas setelah diguyur hujan deras dalam beberapa hari terakhir. Dari pagi tadi udah mulai naik, sorenya itu puncaknya. Sampai sekarang memang ya? Iya betul. Berapa meter nih Bang? Kira-kira ini 1 meteran lah. Bang, masuk kebanjiran nih? Iya betul. Belum ada rencana mau ngungsi Bang? Untuk saat ini nggak ada, soalnya 2 lantai. 2 lantai? Iya betul. Lantai pertamanya habis Bang ya? Sudah habis. Barang-barang? Barang-barang udah dievakuasi sih. Nah. Pantauan terkini kondisi banjir yang merendam sebagian wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Anugrah Ignasia. Selamat siang Anugrah, kalau dini hari tadi ketinggian banjir sekitar 1 hingga 2 meter, seperti apa kondisinya saat ini? Baik Astrid, ya saudara dapat kami informasikan berdasarkan pantauan dari tim kami yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini, banjir masih bertahan di ketinggian 1,5 hingga 2 meter. Hal ini dikarenakan hingga subuh tadi dilaporkan masih terjadi hujan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, untuk banjir sendiri, saudara, terjadi di 2 kecamatan setidaknya di kabupaten ini, yakni di Kecamatan Putusibau Utara dan Putusibau Selatan, dengan ketinggian rata-rata pada 1,5 hingga 2 meter. Nah, banjir terjadi di wilayah ini mencapai 90% dari wilayah. Sementara untuk pemukiman yang terendam itu mencapai 70%. Dengan dampak sebagian besar dari ruas-ruas jalan protokol yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu terendam banjir, sehingga sebagian besar aktivitas warga terganggu, terutama aktivitas pokok. Karena masih banyak warga-warga yang bertahan di rumah-rumahnya dengan membuat panggung. Nah, warga yang masih bertahan diantaranya selain diakibatkan oleh masih pandemi, juga dikarenakan untuk menjaga barang-barang berharga yang ada di dalam rumah. Beberapa warga juga sudah mulai mengungsi berdasarkan pantauan kami di sana. Di antaranya warga mengungsi secara pribadi ke fasilitas-fasilitas umum seperti masjid. Namun juga ada evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, selain merendam jalan protokol, banjir juga dilaporkan menyebabkan aliran listrik di seluruh Kabupaten Kapuas Hulu, terutama di 2 kecamatan ini putus mati secara total, dikarenakan dilaporkan bahwa PLN juga turut terendam. Tidak hanya itu, banjir juga mengakibatkan jalur komunikasi salah satu provider juga terganggu. Nah, banjir ini juga dilaporkan bahwa merupakan banjir siklus 10 tahunan yang terjadi karena meluapnya Sungai Kapuas. Dan ini terakhir terjadi pada tahun 2010 dengan perkiraan bahwa banjir yang terjadi kali ini banjir yang terbesar setelah tahun 80-an silam. Kembali ke studio Astrid. Anugrah, tadi Anda sebutkan banyak warga yang sudah mulai mengungsi dengan evakuasi mandiri, tapi ada juga bantuan dari pemerintah. Selain membantu warga evakuasi, apalagi bantuan pemerintah untuk menolong korban banjir? Ya, Astrid, saat ini tim gabungan yang terdiri dari tim reaksi cepat dan juga tim tanggap bencana terus melakukan siaga dalam waktu 24 jam dengan menyediakan kendaraan-kendaraan seperti sampan dan juga kano untuk menyiagakan jika ada warga yang ingin dievakuasi, terutama warga-warga yang terdampak cukup tinggi tergenang oleh banjir dan tidak dapat mengungsi. Nah, selain itu berdasarkan laporan bahwa pemerintah masih belum menurunkan bantuan karena masih harus menetapkan dulu status bencana yang terjadi di sini. Namun pemerintah juga memberikan himbauan kepada beberapa kecamatan yang berada di hilir Sungai Kapuas, karena Astrid, Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan wilayah paling hulu dari Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Artinya jika terjadi banjir di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, maka ada potensi terjadinya kiriman banjir ke wilayah yang lebih rendah, terutama mungkin bisa terjadi di beberapa kecamatan bagian hilir di Kabupaten Kapuas Hulu dan juga bisa jadi
turun ke wilayah Kabupaten Sintang. Nah, berikut kami hadirkan petikan wawancara bersama Bupati Kabupaten Kapuas Hulu AM Nasir. Di malam juga kami sudah mengantisipasi, menyampaikan informasi kepada semua camat dan masyarakat supaya bisa mengamankan katakanlah perabot rumah tangga dan sebagainya yang mungkin rawan karena banjir atau basah. Nah, apalagi daerah hilir ini kan memang daerah rendah ya, terutama di pesisir sungai. Nah, kemudian kemarin juga kami dengan Pak Kapolres dan Dim monitor di Pondopo. Kita berharap karena kondisi hari ini sudah kelihatan agak surut. Nah, mudah-mudahan hari ini juga sudah turun airnya. Tapi ini tetap di Kecamatan Hilirnya. Ini tetap baru datang kiriman dari sini. Baik, demikian laporan kami terkait banjir yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Anugrah Ignasia melaporkan langsung dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.